Pernahkah kamu membayangkan, di tengah Perang Dunia Kedua, ketika semua orang memilih diam karena takut, ada seorang gadis muda berumur 21 tahun yang memilih berdiri melawan, bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Inilah kisah Sophie Scholl, remaja yang melawan Hitler dengan secari kertas dan keberanian. Sophie lahir di Jerman pada tahun 1921, anak dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pengacara dan ibunya seorang perawat. Mereka membesarkan Sophie dengan nilai-nilai luhur seperti berpikir kritis, jujur, punya hati nurani, dan empati. Seperti anak-anak lainnya, Sophie suka melukis bunga, membaca buku, dan berjalan di alam. Tapi seiring dia tumbuh, situasi negaranya berubah. Partai Nazi yang awalnya kecil mulai berkuasa. Di sekolah, Sophie diajarkan menyembah pemimpin. Teman-temannya mengibarkan bendera swastika tanpa tahu artinya. Di balik wajah cerianya, Sophie mulai bertanya-tanya, apakah ini benar? Apakah ini masa depan yang dia inginkan? Saat kuliah, Sophie bertemu kembali dengan kakaknya Hans. Sama teman-teman mereka, Hans diam-diam membentuk kelompok rahasia bernama Die Weiße Rose. Dalam bahasa kita artinya mawar putih. Sophie ikut bergabung. Mereka tahu satu hal, propaganda Nazi harus dilawan. Tapi bagaimana? Akhirnya, mereka memilih jalan sunyi dengan menyebarkan selebaran di kota-kota, bukan dengan ajakan perang, tapi ajakan berpikir. Dalam lembaran kertas kecil itu, mereka menulis, "Bangunlah, jangan percaya kebohongan. Hitler bukan penyelamat, dia adalah penipu." Setiap malam, diam-diam, mereka menyebarkan selebaran di universitas, taman, stasiun, dan gereja. Kata demi kata, disebar dengan harapan kecil. Ada yang membaca. Sophie tahu, Hans tahu, semua anggota tahu. Kalau tertangkap, mereka akan dieksekusi. Tapi tetap saja, mereka melanjutkan perjuangan. Tanggal 18 Februari 1943, hari yang akan dikenang selamanya. Pagi itu, Sophie dan Hans kembali ke kampus. Tas mereka penuh selebaran. Di lantai atas gedung universitas, Sophie mengambil segenggam selebaran dan menaburkannya dari balkon. Tapi sialnya, seseorang melihat kegiatan mereka. Tak lama kemudian, petugas keamanan kampus segera menangkap mereka berdua. Sophie dan Hans diseret keluar, lalu mereka diserahkan ke Gestapo, polisi rahasia Nazi. Selama berjam-jam, Sophie diinterogasi, ditakut-takuti, diancam akan dihukum mati. Tapi Sophie tetap tenang. Kepada penyidik dia berkata, "Saya lebih memilih mati daripada diam melihat ketidakadilan." Dalam waktu 3 hari, tanpa pembelaan berarti, Sophie, Hans, dan teman mereka, Christoph Probst, dijatuhi hukuman mati. Saat berjalan menuju tiang eksekusi, Sophie berkata, "Bagaimanapun juga, matahari akan tetap bersinar." Sophie Scholl meninggal dunia pada 22 Februari 1943 di umurnya yang baru berusia 21 tahun. Tidak ada patung, tidak ada penghargaan, hanya catatan kecil dalam buku pengadilan Nazi. Tapi hari ini, nama Sophie Scholl dikenal sebagai simbol keberanian. Bukan karena kekuatan, tapi karena keberanian untuk berkata, "Tidak, ini salah." Mungkin kita bukan pejuang, bukan pahlawan. Tapi dari Sophie, kita belajar. Kadang, berdiri untuk kebenaran adalah hal paling berani yang bisa kita lakukan. Kalau kamu suka kisah sejarah bergambar seperti ini, klik tombol subscribe dan bantu kami membagikan cerita-cerita yang terlupakan dunia